yang disampaikan misalnya tadi ada misalkan yang kurang baik gitu kan, kita akan coba ada sampai gitu kan. Tapi rasanya mungkin ada di pucuk pikiran kita gitu kan. Kadang mengeluh gitu Ustaz. Tapi rasanya pikir yang menyampaikan apa bagaimana apa ini kamu harus sabar gitu. Tapi rasanya udah coba. Itu bagaimana Ustaz? Maksudnya ada tetangga zolim? Iya, mungkin yang kurang baik tadi gitu. Tetangga tuh ngapain? Konkret aja. Ada konkretnya. Iya, misalkan yang kurang baiknya ya supaya tidak menyapa kita sudah berusaha gitu Ustaz. Mungkin ada seperti betul ataupun apa kita sudah terima kasih. Iya. Oke, Ustazah, ada tetangga misalnya ya, atau kalau nggak tetangga ya teman lah atau siapa lah. Kita nggak tahu masalahnya ya. Cuma dia nggak nyapa kita aja. Dia nggak mau nyapa kita. Bu, nggak disapa tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tetap menyapa. Dibenci nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang membenci. Dikhianati masih mending. Yang penting jangan kita yang melakukan. Digosipin itu sangat tidak apa-apa. Serius, nggak apa-apa. Tapi jangan kita yang menggosipkan orang. Difitnah, nggak apa-apa. Tapi jangan kita yang melakukannya. Jadi enak banget kalau tetangga nggak mau nyapa tuh paling gampang. Keluar rumah, anggukkan kepala. Bu, terus dia masuk ke dalam. Oh, untung kau masuk. Sebenarnya aku nggak mau juga nyapa, tapi karena perintah Allah aku angguk juga. Jadi sebenarnya saya sampaikan gini, jangan difikirkan apapun kondisi di luar kita, kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang nggak suka, tidak usah dipikirkan, melainkan cuma 5 detik aja. Tik, 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 letakkan, jangan difikirkan selagi dia tidak berefek kepada 5 hal. Oke? 5 hal ini adalah, yang pertama nggak ngefek kepada kesehatan, yang kedua nggak ngefek kepada masa depan, yang ketiga nggak ngefek kepada keluarga, nggak ngefek kepada ibadah, nggak ngefek kepada rezeki. Kalau nggak ngefek, letakkan. Jadi setiap ada yang zalim pikir. Misalnya ibu ini tetangga saya, ini pura-pura aja Bu Ketua ya. Lalu Bu Ketua tiba-tiba entah apa salah saya nggak mau nyapa saya. Bahkan mungkin menceritakan saya ke orang. Bukan sekedar nggak mau nyapa nih. Nah itu saya pikir, oke. Ngefek nggak ke kesehatan saya? Saya sehat, aman aja. Oke, ngefek nggak ke kerjaan saya? Enggak, kantor saya aman aja. Ngefek nggak ke rezeki saya? Enggak kok, cash flow jalan aja, uang masuk oke aja. Ngefek nggak kepada ibadah? Enggak kok, aku masih bisa dakwah, masih bisa kajian. Ngefek nggak ke ibadah saya, ke keluarga saya? Enggak kok, aman-aman aja. Berarti itu nggak ngefek, abaikan. Jadi dikaji dulu. Tapi saya yakin, percaya 99,9% kezaliman orang tuh nggak ngefek. Yang membuat dia ngefek adalah kalau kita masukkan ke sini. Nah, dia jadi ngefek. Jadi kalau kita sakit digosipin orang tuh bukan karena tukang gosipnya, karena kita yang memasukkannya. Oke, nah sebelumnya saya lanjut sedikit ya. Saya mau nanya aja ya. Bu, kira-kira menurut Ibu nama baik itu penting nggak? Hello, nama baik penting? Nama baik penting? Oke, Ibu bilang penting ya? Penting? Clear? Oke, kalau Ibu bilang nama baik penting, sekarang saya tanya. Seandainya semua ibu-ibu menganggap saya baik, atau satu pekan baru ini menganggap saya baik, ternyata saya tak baik, saya maksiat, saya na'udzubillah, saya maksiat, saya minum minuman keras, na'udzubillah. Kira-kira saya bisa masuk surga nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, sekalipun orang anggap saya baik. Sebaliknya, semua orang anggap saya buruk, ternyata saya baik, saya rajin ibadah, saya rajin sholat. Walaupun semua orang menganggap saya buruk, tapi saya sebenarnya taat. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Jadi nama baik penting nggak? Penting tuh gaya-gaya aja lah. Jadilah gaya-gaya aja ya. Nah, jadi sebenarnya kita tidak pernah bertanggung jawab
atas apapun respon orang kepada kita. Kita cuma bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan kita. Karena di akhirat yang ditanya oleh Allah bukan kenapa si fulan tak suka dengan kamu, kenapa si fulan tak menyapa kamu. Yang ditanya kenapa kamu nggak nyapa si fulan, kenapa kamu membenci si fulan, kenapa kamu tidak taat. Yang ditanya itu kita, bukan orang ke kita. Jadi pada akhirnya slow aja lah. Ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menceritakan tentang di suatu perumahan kita kan ada bentuknya majlis taklim. Misalnya kami membentukkan hari Jumat gitu. Tapi ada sekelompok ibu-ibu itu dia membentuk di luar hari Jumat, lagi dibentuknya hari Minggu misalnya. Tapi itu kelompok-kelompok orang kelompok dia tertentu gitu kan. Jadi dalam misalnya itu kita tidak mengikuti dari kelompok yang hari Minggu itu gimana tidak apa-apa atau gimana itu saja. Karena dia bobot itu kelompok baru lagi gitu, untuk membentuk majlis taklim berdasarkan kelompok ya, kelompok kawan-kawan sesama dia. Tapi tetap di masjid juga ada bukan masjid. Tapi kelompok satu dengan kelompok dua tak bermusuhan. Ada sebaliknya. Karena yang secara umum di rumah itu hari Jumat. Tapi karena tidak ada cocokan, mereka belum tersendiri pula dari hari yang lain pula. Jadi saya tidak mengikuti untuk kelompok yang kedua itu. Jadi gimana hukumnya? Ustazah, kami pengajian di majelis taklim hari Jumat. Satu ketika ada seseorang yang mengkompori, itu aja lah bahasanya kan. Suatu ketika ada seseorang yang mengkompori untuk buat di hari lain. Terbentuklah kelompok baru, irisan dari kelompok yang lama, terbuatlah kelompok yang baru. Pertanyaannya, kami nggak ngikutin kelompok yang baru ini Ustazah. Ya, tergantung motif nggak ngikutnya kenapa. Karena kalau motifnya karena kebencian kepada kelompok yang kedua, kita berdosa. Kalau kita itu nggak datang karena nggak suka, itu kita berdosa. Tapi karena kita nggak datang cuman karena kita nggak sempat, itu nggak apa-apa. Karena yang penting kita udah pengajian di kelompok satunya. Pengajian itu hukumnya fardhu ain dimanapun tempatnya. Kalau nggak datang karena merasa udah cukup dengan kelompok Jumat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak datang karena ketidaksukaan kepada kelompok irisan tadi, berarti kita dalam masalah hatinya. Ya, oke. Jadi ke masing-masing kita yang bisa menjawabnya. Siapapun yang tak datang ke kelompok yang hari selain Jumat, hanya dialah yang mempertanggungjawabkan sebabnya. Kalau dia nggak datang karena ketidaksukaan, maka dia berdosa. Termasuk kelompok yang itu. Kalau dia tidak datang di hari Jumat karena ketidaksukaan, dia berdosa. Tapi kalau dia nggak ikut-ikutan, pokoknya is okay. Kalau bisa aku datang, kalau nggak ya enggak, bukan karena kebencian, bukan karena ketidaksukaan, tapi soal waktu atau kadang-kadang dia datang Jumat, kadang-kadang hari lain, itu nggak masalah. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu. Cuma saya berpesan, andaikan kita tidak datang karena ketidaksukaan kepada kelompok itu, harus dilawan. Karena berarti hati kita dalam masalah. Dilawannya gimana? Datanglah sesekali, biar hati kita lunak untuk memaafkan. Karena ketika kita udah ketemu dengan si kompor tadi, ya kayak gaya Rasulullah kan pura-pura tak tahu aja kalau orang itu jahat sama kita kan, misalnya. Gimana Bu kabarnya? Itu akan meringankan hati kita loh. Kita tahu orang ini udah ngomongin kita. Ketemu sama dia kita pura-pura tak tahu aja, kalau kita tahu itu akhlak loh itu. Ya, ringan nanti. Rupanya responnya ternyata bagus. Siapa tahu ini bisa jadi teman ya, nggak Tom and Jerry mulu gitu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang disampaikan Pak tadi, yang berkaitan dengan masalah vaksin tadi. Kan kalau saya tidak menyinggung lima hal, Iya. nah itu tidak baik. Iya. Tapi apabila itu menyinggung lima hal ini, salah satu Berefek. apa yang harus kita lakukan? Ustazah, kalau kezaliman orang nggak ngefek kepada 5 hal, letakkan 5 detik, jangan pikirkan. Kalau difikirkan kita jadi nggak produktif, energi kita habis, tanggung jawab kita akan terabaikan, itu pasti. Kalau kita dosen,
molor kita. Kalau kita ibu, nggak tanggung jawab kita kepada suami, karena energi kita habis untuk itu. Nah pertanyaannya, kalau ngefek Ustazah, gimana? Saya membahasanyakannya begini, kalau ngefek, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Gimana caranya? Caranya tergantung kasus lah. Contoh, misalnya nih, kasusnya tanah kita dibabat orang, itu hak kita, suratnya jelas, berarti ini efek rezeki, selesaikan sampai titik nadir. Paham ya? Kegambar ya? Anak kita difitnah, kan tadi difitnah nggak ada ngefek, abaikan. Ini difitnah sampai mau dikeluarkan dari sekolah, selesaikan sampai titik darah penghabisan, gitu. Paham ya? Misalnya karena omongan orang, karena fitnah orang, maaf, kita sama suami hampir berpisah. Karena itu, kan ngefek ke keluarga, selesaikan, cari keadilan, Aziz. Nah gitu. Jadi efeknya ke situ gitu loh. Apalagi kasusnya, misalnya ngefek terhadap pekerjaan, karena kezaliman orang, kita dimutasi pula. Karena itu, kita benar masalahnya, ya, selesaikan sampai tidak ada penghabisan. Tapi kalau cuma ngomong, ibu tuh sombong kali, ibu tuh ngidi kali, OKB itu, nggak ada efek. Itu nggak ada itu. Ya, nah, cuma ada satu hal saja, kalau ngefeknya ke kesehatan, coba dipastikan jangan-jangan bukan karena mereka, tapi kita yang terlalu memasukkan sehingga dia berefek. Jadi jangan dimasukkan ya. Sayangi diri, cintai diri dengan cara mengabaikan hal-hal yang nggak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberikan kesempatan. Minta maaf kalau saya salah menyimak dari Ustazah. Tadi saya mendengar Ustazah bilang mengeluh itu jangan diucapkan. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Kalau kita dalam hati, kalau menurut pemikiran kita, itu kan juga tetap akan tersimpan di kepala kita. Gitu. Apakah itu juga tidak akan menjadi beban yang akan membuat kita kepikiran terus dan akhirnya ya seperti itu gitu. Yang penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Ustazah, kalau kata Ustazah mengeluh itu jangan diucapkan, tapi dalam hati aja. Mengeluh bukan berarti tidak boleh diucapkan, tidak boleh diceritakan. Boleh, tapi ke orang tertentu yang bisa memberikan solusi. Oke? Boleh, tapi jangan ke semua orang. Semakin kita ceritakan, semakin dia akan masuk. Nah, tapi khusus untuk ngeluh yang kayak gini, capek, lelah, itu jangan. Karena diomongkan pun akan makin capek. Karena apa yang kita omongkan itu akan semakin membuat kita lebih capek. Tapi kalau keluhan itu adalah sesuatu yang membutuhkan solusi, butuh ketenangan, ceritakan aja. Bu, gimana ya? Tapi ceritakan ke ala zikri, orang-orang lebih paham. Bu, gimana ya? Anak saya sakit mendadak, ini begini. Aduh Bu, sabar aja Bu, aku gitu juga kemarin Bu, anakku begini. Dengan dia menceritakan pula, maka kita akan sadar, oh berarti ujianku nggak seberapa. Tapi tidak ke semua orang, itu berbahaya, nanti akan kebiasaan. Tapi kalau ngeluhnya cuman aku lelah nih, aku capek, lebih baik disimpan. Semakin diomongkan akan semakin terjadi. Bahkan ibu membaca pun kayak gitu. Ibu baca tulisan apa kayak gitu ya, yang ingat ya, lelah itu juga menular ya. Jadi begitu ya, bukan nggak boleh, tapi ke orang tertentu saja. Tapi kalau untuk capek, letih, mahal-mahal semua, mau masak apa ya, itu jangan diungkapkan. Masalahnya terdengar juga sama saya kata-kata kayak gitu, mau apa ya, jangan diungkapkan. Pikir aja lah sendiri, uang kan ada. Oke ya, oke ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Thank you. Selanjutnya doa kami minta kepada Ustazah. Mas apa lah, doa ya. Oke. Baik, ala hazihin ya wa ala kulli ni'malin salihan. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام، دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.